Yang pertama, ada yang masih ingat tentang kisah siapa? Raitoh binti Talabah. Raitoh binti Talabah yang menjadikan sebab turunnya Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 1. Nah, tentang apa Bu Raitah itu, Haulah itu, Haulah binti Talabah. Haulah binti Talabah yang pertama itu tentang perempuan yang diceraikan oleh suaminya dengan secara jahiliyah. Jadi tidak boleh Bu yang namanya perempuan dipermainkan oleh suaminya kalimat-kalimat yang buruk, apalagi untuk tujuan menceraikan, atau tidak menceraikan pun tapi keluar kalimat-kalimat buruk. Contohnya Haulah itu dikisahkan bahwa dia punya suami yang seperti apa? Miskin, jelek, kasar, ringan tangan, pemarah, nggak kerja Bu, tapi makan harus ada. Itu. Haulah ini tidak pernah terlihat sedih Bu, padahal hidup bersama suaminya itu penuh penderitaan. Haulah punya ayat sakti yang membuat dia kuat gitu Bu. Dia punya ayat Al-Quran yang menjadikan dia motivasi yang sangat luar biasa. Apa ayatnya? Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin. Itulah yang menjadi ayat penghibur Haulah, bahwa jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi penuh penderitaan pernikahannya, nggak ada yang tahu Bu kalau dia itu menderita. Suaminya kasar, kalau nggak ada makanan nggak mau tahu gitu. Nah itulah hiburan Haulah, ayat itu bahwa sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan kebahagiaan Haulah adalah sholat berjamaah di belakang Rasulullah. Jadi dia tuh menunggu-nunggu Bu, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Untuk apa? Karena untuk menyenangkan dirinya. Dia sholat di belakang Rasulullah bermakmum gitu ya, sehingga beban hidupnya itu tidak terasa, sampai orang lain tidak tahu bahwa hidup pernikahan Haulah itu adalah penuh penderitaan. Sampai akhirnya diketahuilah Haulah itu bahwa dia diceraikan oleh suaminya itu dengan kalimat jahiliyah. Apa kalimat jahiliyah itu? Engkau seperti punggung ibuku. Itu kalimat yang merendahkan Bu. Jadi disamakan ibu yang sudah tua, punggungnya bongkok gitu ya Bu ya, berarti sudah tidak berdaya. Nah disebutkan, padahal Haulah masih muda, masih sehat, tapi bilangnya kamu seperti punggung ibuku. Itu sudah penghinaan Bu, kalau istilah pada zaman itu. Nah waktu itu suaminya mengajak berhubungan suami istri, padahal sudah keluar kalimat begitu. Nah Haulah tidak mau, sampai robek bajunya Bu, ditarik. Kata Haulah, kata suaminya, kamu istri yang durhaka, tidak, Allah akan melaknat gitu ya, malaikat akan melaknat. Nah Haulah pergi Bu, mengadukan peristiwa itu kepada baginda Rasul. Jadi baginda Rasul baru tahu bahwa Haulah itu suaminya galak gitu ya Bu ya, tidak pernah memberi nafkah, tidak mau tahu harus ada makanan. Malah ketika tidak ada makanan disangkanya Haulah yang makan itu Bu, Haulah yang menghabiskannya. Jadi karena tidak pernah terlihat wajahnya sedih gitu ya, jadi menyangkanya bahagia saja hidupnya. Diadukanlah, kata Nabi nggak bisa, itu sudah keluar kalimat cerai karena sudah menghina istri dengan menyamakan punggung ibunya. Nah inilah ayat Al-Mujadalah ayat 1, sebab turunnya surat Al-Mujadalah ayat 1. Jadi tidak boleh yang namanya menceraikan istri itu dengan kalimat yang buruk Bu. Jadi ibu kalau diperlakukan suami misalnya dengan kalimat yang buruk gitu ya, maka harus segera mengadukan gitu. Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau mau cerai itu harus baik-baik. Itu sebab turunnya ayat itu. Jadi ketika menikah harus baik-baik, begitupun juga menceraikan harus baik-baik. Ketika menikah kan datang rombongan ya Bu ya, ada saksi, ada mahar, ada
apa namanya, resepsi kebaikan, begitupun cerai gitu. Cerai juga harus dengan cara yang ma'ruf, mengumpulkan lagi saksi, ditanya lagi benar atau tidak, emosi atau tidak pada saat itu gitu ya. Itulah sebab kisah turunnya surat Al-Mujadalah ini, bahwa memperlakukan istri tidak boleh dengan perlakuan yang buruk, kasar saja tidak boleh, kalimat saja tidak boleh gitu Bu. Itu sungguh sangat Al-Quran memuliakan, atau agama kita memuliakan perempuan. Kasar saja disamakan saja dengan punggung, apalagi kalau misalnya dibilang langsung jelek istrinya gitu ya Bu ya, kamu gendut misalnya, terus apalagi Bu biasanya kamu kucel sekarang mah gitu ya, dulu mah kamu teh seksi, sekarang mah apa gitu. Kalimat yang sindiran saja tidak boleh, kamu seperti punggung ibuku gitu. Itu kan kalimat sindiran ya Bu ya. Apalagi langsung gitu ya, jelek, gendut, tidak menarik, atau kalimat-kalimat yang buruk itu sudah tidak boleh gitu. Sindiran saja tidak boleh. Nah, haulah itu punya ayat yang menenangkan gitu Bu, yang itulah sabar, sholat. Jadi kalau punya masalah itu, hiburan haulah adalah sholat gitu Bu. Lama-lama dengan Allah, berdua dengan Allah itu nikmat, sehingga beban hidupnya itu tidak terasa, padahal penuh penderitaan. Nah ini bisa jadi pelajaran bagi kita ya Bu ya. Kalau kita punya masalah, punya galau misalnya ya Bu ya, maka dekat dengan Allah, healing dengan Allah itu adalah suatu kenikmatan. Daripada kita jalan-jalan gitu ya, punya uang, kesal di rumah, bawa koper 3, pergilah ke Singapura gitu ya Bu ya, bahagia Bu, happy, foto-foto, begitu pulang itu 3 koper cucian semua. Iya, terus apa, uang di ATM juga habis gitu ya, yang ada pusing lagi gitu ya. Jadi itulah kalau healing versinya manusia, mataul gurur. Jadi kesenangan yang menipu gitu ya. Jadi jalan-jalan bahagia, tapi kembali kenyataannya sedih lagi. Jadi healing yang paling nikmat itu adalah berdua dengan Allah. Nah inilah haulah. Tidak ada Bu yang menyangka bahwa dia hidupnya penuh penderitaan. Jadi dia sholat aja Bu. Makanya kita sholat perbanyak gitu Bu. Nggak apa-apa. Sholat sunnah, duha kan boleh sampai 12 rakaat. Sholat aja Bu. Nanti Ibu tenang. Zikir, sebut Allah sebanyak-banyaknya. Asmaul Husna. Kalau kita sakit, panggil ya Syafi, ya Syafi. Kalau seandainya kita punya beban berat hidup gitu ya, ya Jabar, Kau yang maha meluaskan gitu ya. Terus kemudian kalau kita tidak bisa curhat sama Allah nih Bu ya, karena terlalu banyak beban kita, ya Alim, Engkau yang maha mengetahui apa-apa yang nyata dan yang tersembunyi gitu Bu. Ibu nggak usah bilang saya begini ya Allah, nggak usah, ya Alim, sebut aja Bu namanya, ya Alim, ya Alim, Kau maha mengetahui. Jadi udah nggak bisa ngomong kita nih Bu ya. Terus kemudian apalagi, kalau kita pengen dibukakan segala permasalahan ya, supaya dibukakan setiap problem kita, ya Fatah, ya Fatah, Kau yang membukakan segala urusan hamba. Ibu punya beban hidup, misalnya bayaran anak-anak dan sebagainya, ya udah panggil saja ya Fatah, ya Roja, ya Rozak, ya Fatah, ya Rozak, Kau yang memberi rezeki. Ingat Bu, sifat Allah memberi rezeki itu 2. Dia mampu mengadakan dan mampu meniadakan. Nah, kalau kita ini kadang kalau kita ada, kita merasa wah rezeki kita berlimpah ya Alhamdulillah. Tapi ketika tidak ada, ya Allah kenapa gitu ya, kok saya tiba-tiba hilang gitu ya. Nah ini sifat Allah itu harus tahu, dia mampu mengadakan dan mampu meniadakan juga terhadap rezeki itu. Jadi ketika kita tidak ada, ya itu sudah kehendak Allah gitu ya Bu. Jadi kalau kita hilang, kehilangan apa gitu ya, itu juga sudah kita kembalikan. Gitu aja Bu, healing yang paling nikmat. Nah ini haulah sudah merasakan. Nabi tidak tahu loh, kamu tuh ada masalah dengan suami gitu, karena ceria orangnya. Nah itulah Bu kalau sudah dekat dengan Allah. Nah mudah-mudahan ini sebagai pelajaran yang pertama tentang kisah haulah.